Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasih, orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu semoga kita semua diberikan rahmat, hidayah dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjalani kehidupan sesuai yang dikehendakinya, dan kelak ketika kita menghadap kehadiratnya, kita bisa bertanggung jawab terhadap kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, jangan pernah lupa bahwa tugas kehidupan kita kecuali menjaga diri kita juga diperintahkan untuk menjaga ahli dan keluarga kita dari api neraka. Oleh karena itu penting kita harus selalu waspada agar kita dan keluarga kita tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang buruk. Tentu tidak waspada saja tidak cukup. Kita harus selalu belajar, kita harus selalu menambah ilmu, kita harus selalu menambah pengetahuan, karena hal-hal yang menjerumuskan kecuali menarik dan memiliki daya pikat, juga ada kekuatan yang lain yang mendorong kita agar terjatuh di dalam keburukan, yaitu nafsu dan setan. Dan mereka memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang buruk menjadi terlihat baik, sesuatu yang baik menjadi terlihat buruk dan tidak menarik. Oleh karena itu, kecuali waspada, kita harus punya pengetahuan sehingga kita bisa membedakan antara baik dan buruk. Kita bisa mengenal tipu daya dari setan dan nafsu kita sendiri. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar nilai-nilai positif, kalimat-kalimat yang baik, informasi yang akurat bisa dibaca, didengar, dan dilihat oleh lebih banyak orang, sehingga manfaatnya bisa menjadi lebih besar. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, tentu kami sangat berbahagia dan berterima kasih. Vlog kita sampai hari ini tentu karena diantaranya adalah motivasi dari subscribe kalian. Dan moga-moga subscribe yang setiap saat mampir di pintu gawai kalian menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah keyakinan, sehingga kita bisa memberikan
arti kita bisa menghadapi kejadian-kejadian yang menimpa diri kita dan juga yang terjadi pada orang-orang di sekeliling kita. Karena nilai-nilai yang Allah akan berikan kepada kita, yang pertama tentu berdasarkan pengenalan kita terhadap ujian-ujiannya. Yang kedua adalah jawaban kita terhadap ujian-ujian yang diberikan. Yang ketiga adalah tentu harapan dan doa kita selalu agar kehidupan kita diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, salah satu tugas kita adalah mendidik anak. Anak adalah amanah, karena kita tidak pernah bisa merancang anak kita seperti apa. Ya diberikan begitu saja, rupanya ya seperti itu, tingginya seperti itu, panjang hidungnya seperti itu, kecerdasannya seperti itu. Itu menandakan anak benar-benar dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan menjadi tanggung jawab kita untuk bisa memelihara, mengantarkan dan menuntun mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kelihatannya mudah, tapi ketika kita mengalami betul-betul banyak hal yang harus kita lakukan, bahkan di dalam serangkaian tugas kita sebagai orang tua, anak harus menjadi prioritas. Karena anak ini kecuali memerlukan pembimbingan dalam jangka panjang, anak juga akan menjadi investasi kita di akhirat. Jadi Allah menjanjikan melalui dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus. Nah, segala yang dilakukannya itulah yang akan ditunai. Nah, kecuali 3 hal yang akan terus mengalir walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah yang pahalanya selalu mengalir, sedekah yang diberikan kepada sesuatu aktivitas yang manfaatnya panjang. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dan bisa diajarkan dan juga bisa ditulis. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh, solehah, yang senantiasa perbuatan anak itu menjadi doa bagi orang tuanya. Ya, oleh karena itu para santri, wali santri dan keluarga bahagia, pendidikan anak ini harus menjadi prioritas. Apalagi di zaman di mana lingkungan sudah seperti ini. Artinya lingkungan sudah sulit untuk dikendalikan sesuai dengan keinginan kita. Lingkungan sudah menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya dunia. Lingkungan kita sudah teknologi komunikasi yang
luar biasa, sehingga apa yang terjadi di berbagai belahan dunia bisa diakses di tempat kita dalam waktu yang sama. Padahal nilai-nilai yang ada di berbagai dunia itu berbeda dengan nilai-nilai yang kita anut. Ya, ini kemudian diterima oleh anak kita, dibaca oleh anak kita, dan kita tidak bisa lagi untuk terus mengawasi anak kita. Bahkan teknologi itu dan budaya-budayanya serta nilai-nilainya ini sudah masuk di ruang-ruang privasi anak kita, di kamar-kamar anak kita. Sehingga orang tua sekarang juga sudah tidak bisa lagi merasa aman walaupun anaknya di rumah, walaupun anaknya di kamar. Karena dunia bisa masuk di kamarnya anak-anak kita. Sedangkan anak-anak kita belum cukup memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, untuk memilih bacaan, untuk menentukan nilai mana yang bermanfaat untuk dirinya. Ini tentu persoalan besar bagi kita sebagai orang tua. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kali ini saya ingin menyampaikan satu perkembangan yang terjadi pada anak kita, dan setiap anak mengalami ini agar kita bisa mengenalnya dan bisa bersikap yang tepat sehingga anak kita bisa melewati masa ini dengan selamat, dan nanti gilirannya anak ini menjadi pribadi yang kokoh, tidak mudah panik, tidak mudah bingung, tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang terjadi pada dirinya dan juga lingkungannya. Yaitu masa puber. Ya, ini sudah kita tahu semua sebagai orang tua, tapi tentu tidak semua orang tahu apa sebenarnya masa puber dan apa yang terjadi pada diri anak kita, baik fisiknya maupun psikologisnya, sehingga kita bisa bersikap secara tepat. Puber itu adalah mulai bekerjanya kelenjar pituitari yang ada di otak untuk memproduksi hormon-hormon. Hormon-hormon itu hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Hormon tersebut bekerja pada anak-anak usia antara 8 tahun sampai 15 tahun. Ini kalau perempuan, kalau laki-laki antara 10 sampai 16 tahun. Ini puber. Jadi puber itu mulai bekerjanya kelenjar pituitari yang ada di otak dan mulai memproduksi hormon-hormon. Hormon-hormon itu diantaranya estrogen, progesteron, testosteron, dan hormon-hormon tersebut bekerja pada, tadi saya katakan kalau laki-laki antara umur 10-16, kalau perempuan antara 8 sampai 15. Akibat hormon-hormon itu kemudian muncul perubahan-perubahan pada diri anak-anak kita. Tubuh dan jiwa anak-anak kita sebenarnya wajar, itu biasa dilewati oleh anak-anak. Tapi perkembangan biologis dan psikologis sering membuat anak dan orang tua kebingungan. Perubahan biologis apa yang terjadi pada masa puber untuk anak-anak itu? Kalau untuk anak laki-laki, para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, yang pertama, tinggi dan berat badannya bertambah. Yang kedua, wajah menjadi lebih berisi. Yang ketiga, kulit menjadi lebih berminyak. Yang keempat, produksi keringat berlebih. Yang kelima, bahu dan dada bertambah lebar. Yang keenam, suara bertambah berat dan besar. Kemudian yang ketujuh,
tumbuh jakun di tengah tenggorokan. Jakun di tengah tenggorokan. Kemudian tubuh mulai berotot. Yang ke-9 mulai mampu memproduksi sperma. Yang ke-10 alat kelamin membesar dan berwarna lebih gelap. Yang ke-11 sudah mampu berejakulasi, menyemprotkan sperma ketika bermimpi. Kemudian yang ke-12 tumbuh rambut di sekitar ketiak, wajah, alat kelamin, dada, lengan, dan juga kaki. Ini perubahan-perubahan anak yang ada pada masa puber untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk perubahan puber pada anak perempuan, yaitu tinggi dan berat badan bertambah. Wajah lebih berisi, kulit lebih berminyak, produksi keringat berlebih, buah dada mengembang, puting susu menonjol, pinggul melebar. Yang ke-8 bentuk tubuh menjadi lebih bulat karena lemak mulai menumpuk. Mulai datang bulan, tumbuh rambut di ketiak sekitar alat kelamin, lengan, dan tungkai. Alat kelamin bertambah gelap warnanya. Dan yang 12, cairan yang keluar dari vagina lebih jelas terlihat. Nah, perubahan-perubahan fisik itu mempengaruhi juga perubahan psikologis. Yang pertama, mulai mencari jati dirinya. Sehingga anak-anak di usia pubertas ini seringkali mengabaikan orang tuanya, sering berbeda dengan orang tuanya, sering seakan-akan melawan orang tuanya. Orang tua yang tidak mengerti seringkali kaget kenapa anaknya menjadi berbeda, tidak seperti biasanya. Orang tua yang tidak bijak akan menyalahkan teman-temannya, akan menyalahkan lembaga pendidikannya, bahkan juga menyalahkan anak itu sendiri. Nah, ketika ini dilakukan, maka malah kontraproduktif, tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Anak malah bertambah bingung, orang tua lebih bingung lagi. Ini sering dialami oleh orang tua yang tidak mengenal anaknya dalam perkembangan masa puber. Yang kedua, emosi tidak stabil, mudah tersinggung, suka marah, cenderung mencari kasih sayang dari orang terdekat. Seringkali keluar rumah mencari teman, rasanya berbahagia kalau mendapatkan teman yang bisa mengerti dirinya, mendapatkan orang-orang dewasa yang bisa memahami dirinya. Pada saat semacam ini akan ada kebingungan yang luar biasa pada orang tua. Yang ketiga, mulai tertarik lawan jenis, cenderung menentang dan kritis. Perasaan mudah berubah-ubah, senang, mudah sedih, mudah kesal. Kemudian yang keempat, rasa ingin tahu besar dengan cara selalu bertanya, merasa ingin diperhatikan, selalu ingin tahu, selalu bertanya, selalu mencari informasi, sehingga terkesan anak itu selalu ingin tahu. Yang kadang-kadang orang tua menjadi jengkel kenapa anaknya suka bertanya. Yang kelima, tidak ingin bergantung pada orang tua karena ingin diakui kemampuannya sebagai orang dewasa. Padahal sebenarnya juga
belum dewasa, tapi ingin dia merasa tangannya lebih panjang, tubuhnya makin besar, seakan-akan dia sudah menjadi dewasa. Ini dalam pikirannya, padahal sebenarnya dia juga tetap masih anak seperti kemarin. Maka diperlukan kebijakan dari orang tua sehingga bisa membimbing anak yang dalam masa puber. Kalau gitu selamat, maka anak itu akan bisa menjalani waktu-waktu selanjutnya, masa-masa selanjutnya dengan baik. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, itu barangkali sedikit vlog hari ini untuk bisa membantu mengingatkan kepada kita semua sebagai orang tua. Anak-anak kita akan mengalami perkembangan dari tahap ke tahap, agar perkembangan-perkembangan itu betul-betul bisa dilalui dengan baik, diikuti dengan baik, manfaatnya, maka orang tua perlu mengetahui, perlu bisa membimbing, bisa menemani, bisa mengapresiasi, bisa menolong, sehingga anak kita terus bisa melewati masa-masa yang dilalui sampai dia dewasa, memiliki kemantapan berpikir, memiliki stabilitas emosi, memiliki kematangan spiritual sehingga bisa dilepas, bisa mengarungi dunia dengan dirinya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.